Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu lagi di mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sebelum mengampu mata kuliah ini, teman-teman bisa mengambil mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia dan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Oke, pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang akan kita laksanakan dalam satu semester ini. Yaitu di pertemuan kedua minggu depan, silahkan untuk dibagi kelompoknya 1 sampai 8 ya. Nanti untuk tugas pengembangannya dan prakteknya nanti dibagi 4 kelompok saja. Oke, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu seperti apa? Nanti kita lihat dari prinsip kontekstualnya seperti apa, prinsip integritasnya, prinsip fungsionalnya, dan apresiatifnya seperti apa. Dan di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang kreatif dan inovatif. Apalagi sekarang kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita harus kreatif dan inovatif. Jadi kita harus membuat pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tidak bosan karena tidak langsung bertatap muka. Oke. Tapi ini juga harus bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Tetap muka juga bisa, sedangkan tidak tetap muka juga bisa. Kita akan bahas tentang pendekatan kontekstual, implementasi pendekatan pembelajaran kontekstual pada pembelajaran bahasa Indonesia, pendekatan world language, implementasi, pendekatan komunikatif itu yang seperti apa, dan implementasi pendekatan komunikatif pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nanti sebelumnya silahkan dipilih-pilih dulu untuk materi-materi yang ada di bahasa Indonesia di SD. Oke, di pertemuan keempat kita akan pelajari tentang strategi metode pembelajaran bahasa. Oke, kita harus tahu dan bisa memilih strategi pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan materinya. Metode pembelajaran juga seperti itu. Kita harus sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Oke, di pertemuan 5 kita mengidentifikasi dan memperbaiki pola-pola kesulitan atau kesalahan siswa SD dalam belajar bahasa Indonesia. Bisa dalam belajar menyimak, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Itu kan mesti ada kesalahan-kesalahannya. Silakan cari kesulitannya apa, kesalahannya yang biasa ditemui apa. Itu silakan cari-cari atau bisa langsung juga kita observasi nantinya. Jadi kita tahu masalah yang terjadi di lapangan. Bisa juga dari internet juga bisa, dan cara mengatasinya bagaimana kesalahan-kesalahan tersebut agar tidak terjadi lagi. Jadi tidak berulang dan terus berulang. Itu. Yang keenam yaitu tentang pengembangan pembelajaran menyimak. Ya, di sini ada 4 keterampilan. Jadi yang pertama itu tentang pengembangan pembelajaran menyimak. Nanti silakan dicari materi-materi yang ada itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang keterampilan menyimaknya apa saja. Nanti silakan dipilih yang akan dikembangkan apa, terus media yang tepat untuk materi tersebut apa, modelnya bagaimana. Nanti ini silakan dijelaskan secara umum dulu, baru nanti bisa dipilih sesuai dengan materinya. Oke, begitu juga dengan pengembangan pembelajaran berbicara, membaca, dan menulis. Jadi nanti kita pelajari dulu medianya apa, materinya, modelnya,
terus penilaiannya seperti apa, rancangan produknya seperti apa. Produk di sini berupa silabus dan RPP serta medianya. Medianya nanti juga harus direncanakan, setelah itu juga dibuat. Nanti akan dipraktekkan di pertemuan ke-15. Silakan dipraktekkan dengan membuat video pembelajaran yang menarik untuk bahasa Indonesia. Oke, setelah itu di pertemuan ke 10 kita nanti UTS ya, kita UTS. Setelah UTS nanti silakan presentasi produk yang sudah dikembangkan. Produknya berupa silabus, RPP, LKS, materi, media, dan semuanya itu sudah tertata rapi. Itu harus dikonsultasikan dulu. Konsultasinya bisa berupa online ya, karena kita kan pembelajarannya juga pembelajaran secara daring. Jadi nanti konsultasinya bisa lewat email atau mungkin langsung nanti jika ingin berkomunikasi secara langsung atau tatap muka. Kalau langsung tidak bisa ya, tatap muka nanti bisa video call lewat Google Meet atau Zoom dan sebagainya. Nanti produknya di pertemuan 11 sampai 15 ini nanti produknya itu berupa tadi sudah saya jelaskan ya, RPP dan sebagainya. Hampir sama semua, tinggal materinya saja nanti silahkan disesuaikan. Untuk tugas kelompoknya membuat makalah yang akan dipresentasikan, jangan lupa maksimal 2 hari itu sudah harus dikirimkan ke email saya dan nanti akan saya koreksi. Kalau sudah saya koreksi nanti akan saya kembalikan dan silakan untuk membuat PPT-nya dan silakan untuk dipresentasikan, dibuat video dan nanti disimpan di Google Drive, lalu silahkan share linknya di Google Classroom. Tugas produknya silahkan dilihat di sini seperti ini, membuat RPP dan laporannya pengembangan seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar atau pada kolom komentar Google Classroom yang